Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Muslim Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua para muslim jagat dimanapun anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada muslim jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani sama Ustaz Jahri. Dan insyaallah dalam video hari ini, dalam edukasi yang seperti biasa kita lakukan, kali ini banyak sekali ya kejadian ataupun fenomena alam yang baru-baru ini terjadi. Kemarin di Bandung angin puting beliung, terus munculnya matahari kembar, dan sekarang sedang ramai juga ya dibicarakan terkait salah satu calon presiden ya, dari beberapa calon, karena sekarang sedang masih proses perhitungan suara. Semoga nanti siapapun yang terpilih menjadi pemimpin presiden Indonesia, semoga semuanya diberikan kelancaran, bisa lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat untuk negara. Siapapun yang menjadi nanti, kita harus mengikuti dan kita harus mengikuti aturan negara, karena kita hidup di negara Indonesia dan negara Indonesia, dan ini mulai kita harus tetap konsisten dan sebagai warga negara yang baik intinya. Dan banyak juga yang saat ini sedang dibicarakan oleh sedulur semuanya tentang ramalan terkait salah satu pemimpin, calon pemimpin yang sekarang sudah unggul poinnya, yaitu katanya masa jabatannya hanya 2 tahun. Nah, ini juga diperkuat lagi salah satu yang ibu siapa itu, yang Badan Pertahanan Indonesia, bukan ya, mengatakan ada hanya masa jabatannya hanya 2 tahun. Dan desas-desus ini juga para peramal semua mengkhawatirkan, dan memang seperti itu. Tapi kita kembalikan semuanya kepada Allah. Takdir, kematian, apapun itu sudah Allah yang mengatur, bukan dari keinginan atau kehendak manusia. Semuanya sudah diatur dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kami juga akan melihat sebenarnya apakah memang benar nanti presiden ini akan hanya menjabat 2 tahun, ataukah itu hanya sebuah ini saja, dan bagaimana bangsa jin menyikapi hal ini. Nanti kita coba lihat, hadirkan bangsa gaib yang bisa bercerita tentang ramalan tentang calon presiden nanti hanya menjabat 2 tahun. Untuk sedulur para muslim jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja. Pak Jaru udah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya sedang hidup dan semua saat ini semua terbandang yang tidak ada efek dari media sosial. Sampai media sosial ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok yang bisa bercerita tentang ramalan calon presiden nanti yang hanya akan menjabat 2 tahun, yang bisa menceritakan itu semua sebab dan musababnya. Dengan Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya mengalir dari masuk untuk kemudian pintu kebanyakan terbuka Allah. Tidak melukai jasad dan roh. Semuanya tertutup, tidak bisa di
disesuaikan dengan jasad manusia dulu sayapnya. Ya, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf jika kami banyak sebelumnya. Siapa ini yang diizinkan hadir? Sepertinya bersayap. Garuda, oh burung Garuda. Diselaraskan energinya, jangan terlalu besar. Ya, jangan terlalu besar energinya. Terima kasih. Burung Garuda. Kami datang dari atas sana selatan, dari atas daerah selatan, dari Gunung Gelap. Gunung Gelap. Larda, Garut, Nusantara. Apa? Mohon maaf, Eyang Garuda. Indonesia memiliki simbol gambar burung Garuda. Apa itu? Kami ada di daerah Garut. Garut? Di langit arah atas di daerah Garut. Iya, di atas di daerah Garut itu. Apa mungkin ada hubungannya dengan Garut, Garuda? Ya. Nama itu? Nama itulah, daerah itulah tempatnya aku turun dari langit melalui Gunung Gelap. Itu ada di Garda Nusantara, di daerah pesisir lautan Garut. Oh, pantesan dinamakan Garut. Berarti ada ceritanya ya, yang Garuda. Ya, itu ada di daerah Jawa Barat. Iya, Garut ada di daerah Jawa Barat. Daerah ya. Pasundan. Ya, daerah Pasundan. Ya. Maaf ya. Di situ banyak pasukanku dan banyak sekali dikuasai oleh Raja Pajajaran. Raja Pajajaran. Ya, Iya. semuanya menderet sampai ke selatan Jawa Timur. Oh, tapi yang banyak sekali sih burung Garuda tuh, jejak-jejak burung Garuda. Ada yang di Papua ya kakak, Kalimantan. Karena berderetan secara diarahkan dengan Pasundan, itu julukannya Jajaran. Oh, menjajah. Jajaran itu adalah berderetan dari ujung ke ujung. Nusantara dikuasai oleh Pajajaran. Garda Nusantara. Iya. Akhirnya negara kami menyimpulkan burung besar itu, Garda Nusantara. Garda Nusantara. Ada di tengah-tengah Pasundan, antara
Jawa Timur sampai ke seluruh Nusantara. Pasukan Pajajaran ada di mana-mana karena berderetan semuanya Sejajar. membentengi Nusantara. Tapi tempat kami berturun dari langit, bangsa goib yang terkuat tetap ada diturunkan di Jawa Barat. Oh, di Garut itu tadi ya? Ya, terutama di pusaran bumi. Pusar bumi yang ada di Jawa Barat. Pusar bumi. Selatan, tengah, itu semua adalah perkumpulan kami semua. Karena itulah suatu titik dari langit, dari atas sana perkumpulannya. Ada di Jawa Barat, di Sunda Kelapa. Oh, iya. Tapi yang saya panggil yang Garuda atau punya nama? Sebenarnya nama Garuda itu Berikanlah, kami sudah dijuluki Garda Nusantara. julukannya Garda Nusantara. Garda Nusantara adalah bermacam-macam julukan di setiap titik Pajajaran. Tidak sama namanya ya? Tidak. Kalau yang Menyesuaikan di mana kami hinggap, di daerah mana. Tapi yang jelas, logo ataupun itulah gambar Garuda. sama seperti yang gambar-gambar itu ya? Ya, di sini semuanya sudah komplit. Nusantara itu ada di dadaku, di badanku. Iya. Dari setiap penjuru kumpul di Garda Nusantara. Oh iya. Iya, subhanallah. Tapi yang itu asalnya sebenarnya siapa yang dulu pernah bertemu sama yang Garuda pertama kali sampai menjadi sebuah lambang negara kami saat ini ya? Ya. Dahulu yang tertua yang kupilih, semuanya aku catat di dadaku. Ada 7 manusia yang terpilih untuk memimpin. Masuk ke dalam dadaku. Masuk, dikumpulkan, itulah suatu kekuatan di setiap penjuru, di setiap penjuru bumi ini. Hanya cuman tetap perantaranya adalah yang tinggal di Nusantara, yang menempati di Nusantara. 7 manusia yang kupilih, tidak ada yang lain. 7 manusia? Ya, karena itu sudah menjadi catatan dari awal. Tetap itulah yang kupilih. Hanya yang membuka awal utama itu semua yang menduduki adalah di tanah Jawa. Yang dituakan, yang berkuasa di Nusantara ini adalah tanah Jawa. Yang menggenggam, sudah digenggam oleh yang mempunyai bumi Nusantara adalah
Sabdo Palo Ki Semar itu sudah terdahulu sudah ada di pewayangan, sudah ada digambarkan 7 pilihan manusia yang terpilih ada di Nusantara. Maksudnya jangan 7 presiden. Ya, semuanya itu adalah yang memimpin Nusantara. Iya. Yang pertama Bung Karno itu mungkin. Ya, itu yang kupilih terdahulu. Oh iya. Karena itulah ujung kepala saat ini adalah jempol kakiku yang keluarkan. Jempol kaki. Kuku yang tajam itu tetap yang terakhir, tidak ada yang lain. Kalau hanya 7 berarti sekarang udah ke berapa? Oh, Pak Jokowi terakhir ke-7. Terus ini mau ganti lagi ya? Di alamku, di sana, di langit aku sudah kupilih. Tidak ada yang lain, hanya 7 manusia yang kupilih. Itu sudah menjadi catatan di langit. Sudah resmi menjadi sidang yang tepat. Kalau hanya 7, berarti sini bentar lagi selesai, nanti yang berikutnya siapa ya? Nggak ada lagi maksudnya pemerintah Indonesia? Itu hanya suatu persinggahan terdahulu. Tetap akan kembali ke asal muasalnya yang dipilih. Termasuk negara. Karena mengikuti peraturan di pemerintahan Nusantara yang sudah ditetapkan awal mendirikan yang telah kupilih sebagai Garda Nusantara. Itu kepala utama yang mendirikan, yang tegas, yang berwibawa, yang mempengaruhi seluruh negeri di bumi ini. Beliaulah dikenal, diketahui setiap negara. Iya, Bung Karno itu terkenal sampai mancanegara ya? Ya, itu siapa yang memilih dan siapa yang mendampingi. Iya. Kubawa ke seluruh penjuru bumi. Dari negara ke negara, dari negeri ke negeri, sudah menguasai. Berarti Anda ini pendampingnya Bung Karno? Ya, setiap yang kupilih dan yang kupimpin itulah yang akan kusinggahi. Iya. Karena perlu ke semua penjuru bumi. Setiap negeri harus mengenali diriku adalah seorang sosok yang mempunyai, yang menguasai negeri Nusantara ini. Iya. Jadi pemimpin dari 7 ini Anda selalu mendampingi ya? Siapapun yang memimpin Pasti akan kudampingi. Tapi aku tidak lama sesuai dengan yang hanya kupilih saja. Iya. Sosok manusia yang tidak terpilih oleh bangsa kami, para leluhur, para penguasa terdahulu, semuanya sudah mencegah,
sudah menetapkan, sudah ada persidangan yang tepat. Itulah hanya sosok manusia 7 yang terpilih menjadi pemimpin yang aku hinggapi, yang ku tuntun dan selalu ku dampingi. Bagaimana setelah 7 ini selesai? Ini kan 7 Pak Jokowi yang terakhir. Berarti terakhirnya bagaimana? Ya, tetap akan ku arahkan sesuai dengan yang diterapkan. Itu semua hanya pelantara, hanya sementara saja. Perlu semuanya dibutuhkan secara yang terpilih bangsa manusia di Nusantara. Kami bangsa gaib tidak bisa langsung untuk mengutarakan masuk memilih dari hasil yang sidang di atas. Tetap melalui ketentuan secara manusiawi, secara nyata, secara real. Itu proses pembentukannya. Saya pernah mendengar jika pemerintahan Indonesia nanti akan berganti seperti kerajaan. Apa akan seperti itu yang kalau sampai nggak ada presiden ke-8? Jika manusia itu tidak mengikuti apa yang aku arahkan, tidak mau menyatu dengan yang telah diterapkan di dadaku, di tubuhku, disatukan. Lambang Garuda itu sudah jelas. Itulah persatuan dari raja-raja Nusantara. Itu lambang. Jika manusia nyata tidak mengikuti, contohnya main curang, contohnya mengelak dari suatu kebenaran, mereka bermain secara tidak real sesuai yang dipilih oleh hati nurani manusia. Mereka menggunakan mesin-mesin, alat-alat kecanggihan, ditipu daya, direkayasa. Itulah pemilih yang tidak real. Sebenarnya seluruh rakyat Indonesia, rakyat Nusantara itu sudah kuarahkan pasukanku sangat banyak dari langit sana. Sudah kubisik-bisiki, sudah kuterapkan di dalam otak dan hatinya. Tapi mereka yang disusupi oleh bangsa iblis, mereka yang disusupi oleh bangsa jin yang fasik dan bangsa siluman, mereka berusaha memakai alat kecanggihan, alat tipu daya untuk menutupi suatu kebenaran yang sudah kuterapkan di setiap tubuh rakyat Nusantara. Banyak sekali. Maka dari itu peperangan di alamku, di alam bangsa gaib, dan nyata real di alam manusia, mereka berperang dengan otak liciknya, politik yang sangat mengerikan. Mereka pakai dengan alat-alat yang canggih untuk menipu daya manusia. Seperti itu.
maka tetap itulah yang kupilih, hanya 7 manusia dari awal sampai saat ini. Sementara mengikuti alur pelaturan yang nyata, yang mutlak, yang sudah terlihat dengan jelas di bumi Nusantara ini. Biarkan semuanya akan mengetahui, tapi tetap kuarahkan yang menjurus suatu yang berwibawa, yang punya karisma, yang punya wewenang di antara 2 kekuatan yang dipadukan. Karena itu untuk nantinya akan mengarah kepada manusia yang kupilih. Iya, iya. Kami tidak bisa pindah, karena itu sudah ditetapkan oleh Garda Nusantara, Garuda, yang sudah diterapkan dari awal. Disatukan, dipadukan akar rukun roh jinawi, subur makmur di Nusantara ini. Mereka yang sangat jeli, mereka ingin menipu dengan otak-otak yang sudah disusupi oleh bangsa iblis. Mereka menyamar sebagai background yang itulah suatu, bahwa merekalah yang paling benar, merekalah yang paling bisa memimpin Nusantara itu. Semuanya tidak ada yang terpilih saat ini, tapi tetap kuarahkan sementara waktu. Sementara waktu ini tetap kuarahkan, karena tidak ada manusia yang sudah kuterapkan itu. Tetap yang sudah ada yang dipilih, itu pun kuarahkan akan kuperangi mereka yang licik, mereka yang akan menipu daya, agar tidak separah yang terjadi nanti. Peringatan demi peringatan dari bumi Nusantara ini sudah kuperlihatkan. Angin, bumi, bahkan titik, semua yang menjadi paku bumi sudah kuperlihatkan. Itu peringatan agar tetap itulah yang sudah menonjol, yang harus dipilih. Mereka mau tidak mau, karena itu tidak ada lagi yang lain. Semacam apapun politik mereka, sejelek apapun mereka tipu daya, tetap itu akan memenangkan kekuasaan, dan hanya sementara saja. Sementara? Karena bukan pilihanku. Yang telah dipilih lewat sidang di atas sana hanya 7. Sedangkan ini yang ke-8. Ini tidak masuk pilihanku, tapi tetap akan kuarahkan. Oh, berarti memang karena itu masih ada jalur, masih ada kerabat, masih ada 2 faktor kekuatan itu disatukan, masih bisa memimpin sementara.
Tetap waris, ahli waris, ketentuan, ketetapan dari bangsa kami. Tetap itulah ketentuan dari leluhur Nusantara. Ahli waris. Ahli waris. Ada yang terpilih, bahkan bukan hanya memimpin Nusantara saja. Seluruh negeri akan merapat, ingin dipimpin, ingin diarahkan agar maju subur makmur Jinawi. Karena yang ada semuanya sudah ditentukan. Pewaris bahkan bukan hanya memimpin Indonesia saja, pewaris dunia. Ya, ada di Nusantara. Lihatlah nanti ke depan. Buktikan. Nanti akan terbukti. Kami dari bangsa Goib mengetahui dengan jelas siapa yang terpilih. Allah Akbar. Bumi yang tertua, daratan yang tertua adalah Nusantara. Ya. Subhanallah. Apakah di saat nanti pemimpin atau pewaris terakhir ini muncul, sebelumnya akan ada banyak huru-hara atau bencana? Saat ini tidak ada. Akan tetap, walaupun hanya sedikit saja, antara keselisih pahaman manusia dan manusia. Tapi peringatan demi peringatan akan kutunjukkan melalui isyarat dari bumi ini. Gunung, lautan, angin, bumi akan kugerakkan menjadi suatu peringatan. Astagfirullahaladzim. Jika manusia itu yang menghuni bumi, yang masih nyata, hidup di alam nyata, jika mau diingatkan dan mau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Sang Widi, kepada Sang Tunggal, kepada yang menciptakan bumi ini, itu akan reda. Tidak terjadi parah, ricuh, ataupun mengagetkan. Karena itu semua akan nonjol dengan mendadak, dengan secara mengagetkan. Bangsa manusialah yang menjadi korban. Sebab akibat bumi yang diguncangkan. Berarti itu yang di banyak orang apa penyaringan alam ya? Ya, penyaringan. Apa satu persatu. Seleksi. Setiap daerah, setiap negeri yang melakukan kejoliman, yang tidak merawat bumi ini, yang melakukan kemaksiatan di nalar secara umumnya, sudah melewati dan melampaui batas, itu semua akan diberikan suatu teguran sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan saat ini. Kenapa berbeda-beda setiap daerah, setiap negeri
bencana alam di mana-mana itu. Karena sebagai peringatan sesuai dengan maksiat yang mereka lakukan. Ya, besar kecilnya itu. Sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Bahkan mereka dibuat nyaman terdahulu, menikmati bumi, menikmati dunia. Nantinya akan dilenyapkan, akan dimasukkan ke dalam bumi. Bumilah yang memakannya, karena mereka sudah mutlak diberikan suatu kemewahan. Tidak ada kekurangan suatu apapun di bumi yang dipijaknya. Tapi mereka lupa dengan Sang Penciptanya, lupa dengan Sang Widi, dengan Sang Tunggal, dengan yang menciptakan bumi dan langit. Oh ya, astagfirullahaladzim. Berarti itu peringatan-peringatan ya untuk mereka sebenarnya, khususnya umat muslim ya, agar bisa. Tapi yang Garuda, mohon maaf sebelumnya, dari setiap di atas sana, sidang yang ada di langit, apa setiap keputusan itu selalu para aulia ikut datang di sana? Semua itu ketentuan atas perintah dari suatu kebenaran yang benar. Karena bumi yang tertua itu adalah Nusantara. Ditetapkan tidak cuma hanya leluhur-leluhurnya saja. Semuanya adalah ditetapkan, diperintahkan sesuai dengan yang di atasnya lagi. Catatan para leluhur yang di alam kahyangan, di alam Nusantara, yang di atasnya Nusantara adalah surga loka, kayangan, sampai tembus ke langit sana para aulia pun berkumpul. Karena itu ketentuan yang sudah diterapkan. Kenapa lambang itu sudah ada di dadaku? Garuda itu lambang yang ditentukan oleh para leluhur, para wali, para aulia. Karena yang mendirikannya adalah para wali Allah, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Setiap penjuru ada di dadaku, ada di dalam badanku. 4 penjuru. Lambang itulah yang kalian lihat. Itu semuanya dari 4 penjuru Nusantara yang kukumpulkan. Tidak hanya di bawah bumi saja. Di langit pun sudah diterapkan, sudah ditentukan. Berarti sampai para aulia juga ikut di sana ya? Hanya satu yang ditentukan terakhir yang memimpin saat ini. Ya, terakhir yang dipilih pemimpin Nusantara. Setelah itu bukan tetap manusia yang masih hidup di bumi yang menentukan saat ini. Kami tidak ada hak dan berwenang, bangsa kami bangsa goib. Hanya memberikan suatu kekuatan, dorongan masuk ke raganya masing-masing yang kupilih. Tidak perlu khawatir saat ini.
Insya Allah kami tidak khawatir ya. Jelas kekuatan antara dua kekuatan itu. Masih ada kerabat darah yang kupilih, salah satu manusia terakhir yang kupilih. Oh, alhamdulillah. Oh iya, anaknya kan wakilnya. Nah, ya kan? Iya, subhanallah. Ya, kalian akan melihat sendiri kenyataannya nanti di masa depan. Iya. Oke, mungkin kedepannya kita harus mempersiapkan sebaik mungkin ya, ya. Tetap pasukan-pasukan dari langit akan kukerahkan Ya. untuk masuk ke raga-raga manusia yang kupilih, Oh, iya. menghandle agar stabil, tidak terjadi kehancuran. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab para leluhur, para pemimpin raja-raja di alam surga loka dan alam kahiyang. Semuanya tidak tinggal diam. Iya, terima kasih. Semuanya tetap Alhamdulillah. ikut berperan. Mereka dari luaran sana yang menyusup, bangsa-bangsa iblis yang ikut andil di dalam pemilihan pemimpin itu. Kami pun tetap ikut untuk menghalau kebatilan yang mereka perbuat. Seberapa canggihnya alat mereka yang gunakan, Ya, namanya kebenaran akan kutunjukkan melalui Quick count. wadah jasad yang kupilih. Iya, iya. Kami memiliki alat penghitung itu, namanya atau alat quick count. Iya. Canggih itu memang yang bisa menghitung dari semua penjuru. Ada mereka mempunyai alat yang lebih canggih dari Tapi yang punya alat yang lebih bangsa canggih. manusia. Iya benar, lebih canggih punya dia. Iya benar, Allahu Akbar. Mereka terlihat nyata, kami tidak terlihat. Iya. Yang ada yang bertanya terkait 7 pilihan manusia yang memimpin dari Bung Karno, Pak Harto, apakah itu ada reinkarnasi ya? Atau sosok reinkarnasi berarti masuk apa itu? Lahir kembali. Dulu pernah menjadi pemimpin, terus terpilih lagi menjadi pemimpin dengan wadah yang berbeda. Apa ada yang seperti itu ya? Dari 7 pemimpin yang terpilih. Ya. Itu semuanya itu menjadi rahasiaku. Oh, ya. Semuanya aku bilang. Sudah aku jelaskan. Jangan khawatir, semuanya akan ikut andil. Siap, insyaallah. Insyaallah. Jangan resah dan gelisah. Iya. Semuanya akan menjadi tanggung jawab para leluhur yang sudah ikut peran terdahulu, yang sudah mempunyai ketentuan. Semuanya sudah dikumpulkan. Karena itu sudah kodrat dari terdahulu. Semuanya akan masuk ke jasad yang masih hidup. Oh, ya itu mungkin. Karena itu perpaduan suatu kekuatan yang kuberikan. Iya, iya, iya. 4 penjuru Nusantara dikumpulkan, terikat menjadi kokoh dan tidak terkalahkan oleh negeri-negeri yang lain. Subhanallah. Tidak Alhamdulillah. perlu dipertanyakan tentang hal itu. Iya, siap. Karena itu semua rahasia, di balik rahasia kami semua
Iya. Siapapun nanti akan terungkap suatu kebenaran itu. Akan jelas walaupun mereka menutupinya. Kecurangan sih yang ditutupi akan terbuka. Ya. Tapi yang mungkin pertanyaan terakhir jika diizinkan, dari sidang keputusan para leluhur di atas sana terkait tujuh manusia yang terpilih, siapa raja di raja yang memimpin sidang itu ya? Pasti dalam sidang ada ketua ya, mungkin pasti ada raja. Ketentuan yang sudah kuterapkan, itulah manusia yang terpilih di seluruh jagat raya, adanya di bumi tertua di Nusantara. Bumi tanah Jawa. Ya. Karena leluhur dulu tercampakkan sampai terhina, diberikan suatu ujian yang sangat pedih. Jangan-jangan Nabi Adam yang Itu semuanya sudah ditentukan. Iya, leluhur Yang mengambil ujian terberat adalah yaitulah yang dipilih menjadi pemimpin bumi ini di seluruh jagat raya akan mengakuinya walaupun memang nanti banyak penolakan, banyak yang membuat mereka menentang, memerangi, tapi tetap akan menjadi seorang pemimpin seperti yang sudah terjadi. Nabi di akhir zaman, nabi yang ditentukan. Awalnya banyak yang menolak, awalnya banyak yang menghina, banyak yang menyisihkan, banyak yang menyepelekan. Semuanya tetap mengakui beliaulah seorang pemimpin yang membawa semuanya. Iya, sampai sekarang nama beliau masih sering. Ya, itulah suatu tetesan dari pemimpin yang agama yang terpilih, yang terakhir agama Muslim, agama Islam. Alhamdulillah ya. Sudah tidak perlu kujelaskan secara gamblang. Nanti lihat sendiri nyatanya ke depan siapa yang terpilih. Itu saja suatu gambaran dariku. Terima kasih ya, mohon maaf karena kami tidak bisa lama untuk semua pasukanku perlu diarahkan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Terima kasih yang atas waktunya. Mohon maaf jika kami mengganggu tugas. Yang semoga kami semua di sini sama-sama menjalankan tugas bisa istiqomah sampai akhir hayat kami. Jangan gentar, jangan goyah. Insyaallah ya. Semuanya ditentukan oleh kalian semua.
dari keteguhan hati kalian, tekad kalian. Ya. Kami tidak bisa memaksa karena pasukanku memilih yang mau menerima. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walau alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait tadi berdialog dari golongan bangsa jin, bangsa gaib yang seperti burung ya. Semua banyak sekali pesan-pesannya. Saya tidak bisa menyimpulkan menjadi satu, nanti diulangi, diresapi, dipikirkan, dihayati. Semoga bisa menjadi sebuah opini, pilihan untuk diri kalian masing-masing. Ya paling tidaknya bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari beberapa catatan atau kisah ataupun ramalan yang paling terkenal, yaitu tentang ramalan Ronggowasito yang 7 itu ya, 7 hanya 7. Berikutnya nggak tahu ini bagaimana, tapi tadi ada gambaran sedikit terkait pemimpin yang berikutnya. Setidaknya kita sebagai umat muslim alangkah baiknya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Apapun yang nanti kedepannya akan terjadi, jika sudah ada persiapan, kita lebih enak ya. Mau terjadi buruk atau baik, kalau kita sudah ada persiapan, lebih enak kedepannya. Semoga ini bisa bermanfaat dan intinya ini bisa menyatukan, pembahasan ini bisa menimbulkan, menambahkan rasa persatuan, kerukunan antar semua walaupun berbeda pilihan, pilih 1, pilih 2 atau 3, tapi tetap bisa menjaga kerukunan karena kita satu, ada terah leluhur yang sama, dan semoga bisa menjadi wawasan yang bisa diambil hikmah yang baik. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.